Baik, karena semuanya sudah bergabung ke dalam meeting, jadi di sini saya minta izin kepada semuanya untuk merecord kegiatan ini, guys. Nggih. Sebelumnya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang, guys, semuanya kepada ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu semuanya karena sudah bergabung ke dalam meeting kali ini. Jadi sebenarnya kegiatan ini dibuka langsung oleh ibu dosen saya, Ibu Kusuma Dewi, tetapi karena beliau sedang menguji skripsi, jadi beliau berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Nah, untuk itu di sini saya akan langsung saja memberikan materi mengenai bisnis online. Dan di sini saya sudah men-share suatu PowerPoint. Apakah semuanya sudah dapat melihat PowerPoint yang sudah saya kirim, ya? Sudah. Ibu Ayu, sudah, Bu? Apanya Pak Bagus? Untuk PPT yang sudah saya kirim sudah dapat dilihat di dalam meeting, Oh, sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai online business atau bisnis online. Nah, seperti yang bisa dilihat di dalam pada konsep, adapun hal-hal yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian dari bisnis online, yang kedua yaitu keuntungan dari bisnis online, yang ketiga yaitu ada tahapan-tahapan dalam melakukan bisnis online, dan yang keempat, yang terakhir yaitu aplikasi atau media sosial yang dapat digunakan dalam bisnis online. Untuk itu langsung saja yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari bisnis online. Nah, bisnis online ini terdiri dari dua kata yaitu bisnis dan online. Nah, di mana arti dari masing-masing ini yaitu ada bisnis. Di sini bisnis merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memproduksi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan online adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya. Jadi di sini bisnis online itu adalah suatu aktivitas bisnis dalam bidang penjualan produk maupun pelayanan jasa yang ditawarkan melalui media internet dengan dimulainya negosiasi hingga kegiatan transaksinya. Seperti itu. Terus inti dari pengertian bisnis online ini yaitu semua ide bisnis maupun produk yang unik, banyak dicari, dan barang-barang hingga jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dapat kita jual melalui internet atau yang lebih akrab kita sapa dengan bisnis online. Nah, yang artinya semua orang dapat untuk menjual semua produk dalam bentuk online. Di mana di saat kita menjual barang dengan online, kita bisa untuk tidak bertatap muka dengan calon konsumen kita nanti atau customer kita nanti. Nah, dengan kata lain, mesti kita hanya melakukan kegiatan dengan berjualan menggunakan media internet, kita sudah bisa disebut sebagai pelaku bisnis online. Nah, bahkan yang tidak banyak orang tahu yaitu jika kita memiliki kemampuan dalam memasarkan suatu produk atau jasa di internet, maka kita bisa mendapatkan kesempatan luas untuk memasarkan produk yang kita jual nantinya. Seperti itu, nih. Terus untuk selanjutnya yaitu keuntungan yang bisa kita dapat dari bisnis online. Nah, di sini ada 3 keuntungan yang bisa dapat dari bisnis online. Yang pertama ada fleksibel. Nah, fleksibel di sini dimaksudkan yaitu bisnis online dapat dijalankan sesuai dengan keinginan pemilik bisnis. Nah, untuk menjalankan bisnis online tidak memerlukan waktu yang banyak. Bisnis online dapat dijalankan sesuai dengan keinginan dari pemilik bisnis tersebut. Nah, pemilik bisnis dapat mengontrol waktu yang tepat untuk berbisnis secara online. Selain itu, pemilik dapat mengakses bisnis cukup dengan smartphone saja. Untuk berkomunikasi dengan pelanggan pun sangat mudah. Pemilik bisnis dapat merespon pelanggan kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan gadget atau smartphone. Walaupun dapat dilakukan dengan secara fleksibel,
Respon kepada pelanggan yang lebih cepat akan sangat baik untuk perkembangan bisnis kita nantinya. Terus yang kedua yaitu jangkauan pasar yang luas. Nah, yang dimaksudkan di sini itu yaitu bisnis online dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Saat melakukan bisnis secara offline, pelanggan yang datang sangat terbatas, apalagi di masa COVID-19 ini. Pelanggan akan sulit menjangkau bisnis yang dijalankan. Jika jumlah pelanggan yang dapat menemukan bisnis ini tidak banyak, maka keuntungan didapatkan relatif kecil. Tetapi jika bisnis dikembangkan secara offline, pastinya jangkauan pelanggan akan lebih luas. Tidak hanya dapat diakses oleh pelanggan sekitar saja, pelanggan dari luar pun juga dapat mengakses bisnis kita ini. Dan selanjutnya keuntungan yang bisa didapat dari bisnis online yaitu peluang pendapatan lebih besar. Nah, dalam bisnis online ini, peluang pendapatan yang ditawarkan lebih besar. Hal ini adalah salah satu keuntungan bisnis online yang paling menggiurkan bagi semua orang. Nah, apalagi di masa COVID-19 ini, pemerintah menerbitkan peraturan PPKM di mana masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan di luar rumah, sehingga dengan adanya bisnis online ini tentunya akan sangat membantu masyarakat yang ingin berbelanja tanpa keluar rumah. Jadi tentu saja akan semakin banyak yang memanfaatkan media sosial dalam berbelanja, yang itu nantinya dapat menguntungkan bagi kita semuanya. Seperti itu, nggih. Untuk selanjutnya itu mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan bisnis online. Yang pertama yaitu tahap rencana. Nah, di tahap rencana ini yang perlu kita fokuskan yaitu yang pertama yaitu menentukan target pelanggan. Nah, di sini target pelanggan yang ingin dicari yaitu masyarakat yang diam di rumah karena pemberlakuan PPKM serta masyarakat yang takut keluar rumah karena virus COVID-19 ini. Terus yang kedua itu tahap membangun. Nah, pada tahap membangun ini yang perlu kita fokuskan yaitu yang pertama membuat akun di media sosial. Nah, karena bisnis kita ini berada di dunia virtual, tentu saja kita wajib memiliki akun media sosial. Nah, di sini kita cukup memilih beberapa media sosial yang sesuai dengan bisnis dan target pelanggan kita nanti. Nah, terus gunakan media sosial di mana banyak target pelanggan yang menggunakannya, seperti itu. Terus yang kedua itu membuat desain promosi dan banner yang menarik. Nah, yang dimasukkan di sini yaitu desain promosi ini bertujuan untuk agar masyarakat calon konsumen kita itu menjadi tahu tentang produk kita nanti. Nah, untuk itu kita perlu membuatnya semenarik mungkin agar minat konsumen itu minat untuk berbelanja produk kita. Itu. Terus yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini ada beberapa yang perlu kita fokuskan, yaitu yang pertama mulai mempromosikan produk yang kita jual. Nah, di sini kita mulai menjual dan mempromosikan produk kita melalui media sosial yang sudah disiapkan sebelumnya. Terus yang kedua yaitu membuat penawaran langsung atau diskon. Nah, di sini siapa sih yang tidak menginginkan diskon? Nah, potongan harga sangat menarik bagi banyak orang. Terus buatlah penawaran menarik tentang harga produk kita nanti. Nah, untuk memberikan diskon, kita cukup memberikan diskon pada pembukaan bisnis saja, guna menarik daya tarik dari calon konsumen kita nanti. Seperti memberikan potongan harga dengan maksimal belanja yang nanti bisa disesuaikan oleh penjual produk kita nanti. Terus selanjutnya yaitu aplikasi atau media sosial yang dapat digunakan dalam bisnis online. Nah, di sini saya menyarankan keempat media sosial ini dikarenakan media sosial ini memiliki suatu interaksi sosial yang luas sehingga nantinya kita bisa menemukan calon pembeli produk kita melalui media sosial ini. Nah, di sini ada Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Telegram. Nah, pemanfaatan media sosial ini yaitu dengan cara memposting foto produk yang dijual melalui aplikasi tersebut, serta membuat story pada masing-masing media sosial tersebut, dan isikan keterangan tentang produk yang dijual, misalnya itu keterangan harga dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini saya yakin semuanya mempunyai media sosial tersebut sehingga nantinya dapat memperluas promosi produk yang dijual. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada masyarakat sasaran. Jadi untuk yang ingin bertanya saya persilakan.
Ini yang mau saya tanyakan. Eh, apa namanya? Gimana maksud desain promosi itu, Pak Bagus? Untuk desain promosi apa itu? Apa yang Ibu dimaksud nanyakan itu? tentang yang ditanyakan tentang desain promosi yang saya maksud tadi itu ya? Ya, Ya. Jadi maksud desain promosi yang saya maksud tadi itu yaitu kita membuat seperti brosur atau template di mana di dalamnya itu terdapat foto dari produk yang kita jual nantinya dan juga beserta keterangan seperti harga serta pilihan rasa yang diinginkan. Nah, jadi dalam pembuatannya harus menarik mungkin agar dapat menarik perhatian calon konsumen kita nanti. Jadi yang dimaksud dengan desain promosi ini kita itu membuat template-nya seperti itu yang nantinya akan kita post di media sosial dan ataukah dibuatkan story di media sosial. Dan nah jika nantinya Ibu mengalami kesulitan dalam pembuatan template atau brosur ini, nanti saya bisa membantu dalam pembuatannya. Jadi di sini Ibu tinggal memfoto produk Ibu, terus nanti bisa kirimkan ke saya apabila Ibu mengalami kesulitan dalam membuatnya seperti itu. Nggih. Nanti kita koordinasi saja melalui WhatsApp group terima kasih atau Pak Bagus. Oh, nggih. Sama-sama Ibu. Terus di sini apakah ada yang bertanya lagi? Saya persilakan. Saya mau bertanya, Dek, Ibu nggak Ya. punya semua media sosial yang Kadek jelaskan tadi, apakah boleh? Oh, gini Bu, apa namanya? Jika Ibu tidak mempunyai semua media sosial yang saya jelaskan tadi, itu tidak masalah Bu. Jadi Ibu misalnya hanya memiliki WhatsApp atau Facebook, Ibu bisa menggunakan media sosial itu saja. Dan saya harapkan kepada Ibu untuk menyuruh keluarga Ibu untuk apa namanya ikut mempromosikan produk Ibu nanti. Jadi saya yakin anak-anak Ibu pasti memiliki media sosial yang saya jelaskan tadi, sehingga nantinya produk yang Ibu jual itu bisa dikenal oleh banyak orang seperti itu, Bu. Jadi Ibu tidak masalah, Ibu mau punya berapa media sosial tidak masalah seperti itu, nggih. Yang saya tekankan di sini tuh saya hanya ingin memberikan saran untuk menggunakan media sosial itu saja seperti itu, Ibu. Apakah Ibu sudah jelas, Ibu? Nggih, Dek. Terima kasih, Dek ya. Oke, sama-sama. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Gimana? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kegiatan ini saya cukupkan sampai di sini saja, nggih. Nanti untuk kegiatan selanjutnya saya informasikan lagi melalui WhatsApp grup yang telah kita buat sebelumnya. Terus sebelumnya saya minta maaf apabila saya mempunyai salah kata dalam penyampaian materi ini. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada masyarakat sasaran karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Untuk itu, untuk menutup, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.